Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, dan tetap semangat. Pada mata pelajaran PPKN hari ini, kita menginjak ke pertemuan kedua yang kita bahas adalah sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Langsung ke materi. Pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah sikap yang menunjukkan kesadaran manusia untuk melaksanakan semua kewajiban yang dimiliki. Nah, itu namanya tanggung jawab. Contohnya kalau kalian bangun pagi, ya, tanggung jawab kalian apa? Langsung sholat subuh. Terus tanggung jawab dari orang tua apa? Seperti menyapu, ya, dan lain-lain. Sikap tanggung jawab sangat penting dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, karena sikap tanggung jawab dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Nah, sikap tanggung jawab itu ada manfaatnya, antara lain, 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau kalian penuh tanggung jawab, kalian selalu mendapatkan kepercayaan. 2. Mengantarkan kesuksesan dalam diri seseorang. Nah, orang sukses kiat-kiatnya antara lain harus tanggung jawab. Nomor 3, mendapatkan hasil kerja yang optimal. Nomor 4, dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan rukun. Yang B, berikut contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehari-hari contohnya seperti ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh perilakunya kayak gini, saling menghormati kepada pemeluk agama lain. Ya, walaupun agama kita, agama Islam, mayoritas ya, mayoritas kita tidak boleh, ya, tidak boleh mengejek dan lain sebagainya. Kita harus menghormati agama-agama yang minoritas. Memberi kesempatan pada teman yang berbeda agama untuk beribadah. Menjaga ketenangan di lingkungan tempat ibadah. Nomor 2, yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh, saling tolong-menolong antar teman dalam hal kebaikan. Nah, apabila kalian dimintai pertolongan, ya sebisa mungkin kalian harus melonggarkan waktu untuk menolong teman Anda, ya. Kedua, membantu orang lain yang tertimpa musibah atau bencana. Ya, seperti bencana banjir ini ya, kita harus membantu. Kalau tidak bisa membantu harta benda, kita bisa membantu lewat doa, biar yang terkena bencana itu bisa dibuat kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi sehat. Saling peduli antar sesama. Yang keempat, saling menyayangi, tidak saling menyakiti. Nah, yang keempat ini kalau kalian punya kakak atau adik itu tetap jalin silaturahmi, tetap saling menyayangi, tidak boleh saling menyakiti. Ya. Bila kakaknya ada ibaratnya meminta pertolongan, kalian harus juga menolong. Kalau adiknya juga mengerjakan PR, tidak bisa, kalian harus juga menolong. Yang sila ketiga, Persatuan Indonesia, contohnya hormat dan menghargai pada orang yang lebih tua. Nah, hormat atau menghargai pada orang yang lebih tua. Kalian harus menghormati yang lebih tua, kakak kalian, terus tetangga kalian yang lebih tua, itu harus dihormati. Berteman tanpa membeda-bedakan. Nah, kalau berteman itu jangan membeda-bedakan antara kasta, walaupun dia
miskin ya, tergolong miskin, kalian harus tetap berteman, jangan membeda-bedakan ya. Mencintai produk dalam negeri. Sebisa mungkin kita dalam masa pandemi ini kita bisa ya mendongkrak perekonomian untuk membeli barang dalam negeri. Sebisa mungkin juga kita harus ibaratnya ada tetangga kita berjualan, kita harus melarisi atau membeli produk dari tetangga kita ya. Menggunakan bahasa Indonesia, ikut kerja bakti, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang terakhir, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu contoh persatuan Indonesia. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contohnya, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok, golongan. Ya. Yang terakhir, mendengarkan pendapat teman dalam pembelajaran atau saat musyawarah. Nah, itu contohnya sila keempat. Contoh sila kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menaati peraturan sekolah. Nah, itu yang dibuat di sekolahan. Kalau di rumah, kalian harus menaati peraturan di rumah. Ya. Yang kedua, menaati peraturan protokol kesehatan selama pandemi COVID. Nah, ini rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Jangan lupa olahraga ya. Yang ketiga, berlaku adil kepada teman ketika menjadi ketua kelas. Tidak pun kepada teman, ketika di rumah pun juga. Kalau kalian diberi uang jajan, sekiranya lebih, kalian harus adikmu itu dibagi ya. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini membuang sampah itu hal kecil tapi kalau dibiasakan bisa bagus. Karena apa? Kalau kita membuang sampah di selokan dan lain sebagainya, kita pasti nanti menimbulkan bencana. Ada nanti kalau di selokan kita berakibat banjir, terus kemudian di hutan bisa memicu ya rusaknya hutan, sampah-sampah plastik itu ya. Yaitu tadi materi pertemuan kedua ya yang membahas tentang sikap dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Apabila Bapak Guru ada salah kata ya, Bapak Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.